Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk daftar genre musik atau tren yang pamornya semakin meredup dari waktu ke waktu. Beberapa di antaranya mungkin masih memiliki basis penggemar setia, tidak seperti disco tahun 70-an. Tapi musisi dari genre-genre tersebut kini semakin jarang terlihat. Nomor 10, Jazz Fusion. Bagi para purist jazz, genre ini sempat dianggap sesat. Jazz fusion adalah gabungan ritme rock dengan instrumen elektrik ditambah pendekatan musikal yang kompleks. Akar genre ini bisa ditelusuri kembali ke akhir 60-an, terutama lewat karya Miles Davis seperti Beaches Brew dan In a Silent Way. Herbie Hancock dan Weather Report juga menjadi pelopor bersama banyak musisi lain yang membawa jazz rock fusion ke tangga lagu populer. Sayangnya, citra inovatif jazz fusion mulai luntur ketika genre ini menjadi lebih halus dan berubah menjadi apa yang sekarang dikenal sebagai smooth jazz. Meski begitu, musisi seperti Chuck Mangione tetap berhasil menembus pasar mainstream lewat lagu fusion yang populer seperti Feels So Good. Nomor 9, Doo-wop dan Motown. Tahun 50-an hingga 70-an adalah masa kejayaan musik vokal soul yang menyentuh banyak budaya di seluruh dunia. Doo-wop muncul sejak awal, populer di tahun 40-an, lalu berkembang menjadi format band penuh di dekade-dekade berikutnya. Sementara itu, Motown hadir sebagai The Sound of Young America dan memang begitu adanya. Doo-wop dan Motown Soul telah memengaruhi banyak musisi, termasuk nama-nama modern seperti Bruno Mars dan mendiang Amy Winehouse. Namun karakter suara hangat dan analog khas soul 60-an dan 70-an kini jarang terdengar dalam versi yang otentik. Bisa jadi inilah saat yang tepat bagi suasana klasik seperti karya James Brown untuk kembali merebut tangga lagu pop. Nomor 8, Shoegaze. Shoegaze memang sulit didefinisikan, tapi penggemar musik tahu ketika mereka mendengarnya. Genre ini mulai menonjol di akhir tahun 80-an sebagai bagian dari gelombang awal musik rock alternatif. Band pelopor seperti Slowdive, The Chameleons, dan My Bloody Valentine dikenal karena dinamika suara keras lembut yang khas. Genre ini bisa terasa menghipnotis, indah, dan gaduh dalam waktu bersamaan, ciri khas yang membedakannya dari pop, metal, atau rock yang populer di masanya. Saat ini, musisi seperti Francis atau Alcest lebih sering disebut sebagai pengusung semangat shoegaze ketimbang genre aslinya. Meski begitu, The Chameleons sendiri masih tur ke Amerika Utara pada tahun 2024, jadi mungkin belum waktunya untuk menutup buku tentang shoegaze klasik. Nomor 7, Skiffle. Pecinta sejarah musik mungkin mengenal Skiffle lewat hubungannya dengan The Beatles. Ya,
Sebelum menjadi ikon dunia, The Fab Four memulai karir mereka lewat genre folk yang dipengaruhi rhythm dan blues ini. Di tempat lain, ledakan musik blues di Inggris tahun 60-an sampai 70-an juga melihat musisi seperti Rory Gallagher dari Irlandia mengaku berakar dari skiffle sebelum beralih ke musik yang lebih berat. Rasanya pantas untuk menyebut skiffle sebagai DNA dari musik rock and roll klasik, hanya saja dimainkan dengan instrumen yang lebih vintage dan tradisional. Sayangnya, artis skiffle masa kini sangat jarang walaupun komunitas penggemarnya tetap ada hingga sekarang. In the misty crystal glitter of that wild and windward spray, and fog pounding waters and meadow of gray. Nomor 6, Psychedelic Folk. Istilah psychedelic mencakup banyak sekali subgenre musik yang unik. Versi modern dari musik psychedelic masih ada, begitu pula artis folk masa kini. Tapi puncak kesuksesan psychedelic folk terjadi di tahun 60-an dan 70-an. Ini juga merupakan genre yang punya banyak warna, dari sound progresif non-rumit seperti Commos hingga gaya pop yang dibawa Donovan. Bahkan subgenre freak folk sempat muncul di akhir 90-an sebagai bentuk nostalgia terhadap masa keemasan psych folk. Bagi mereka yang rindu suasana hippie zaman dulu, rilisan ulang album-album klasik masih mudah ditemukan. Tapi jangan berharap lagu-lagu seperti Mellow Yellow akan mendominasi Billboard masa kini. They call me Mellow Yellow. Oh, yeah. Nomor 5, C-Punk. So all these Tumblr kids and all these whatever, they'll like argue a little bit. Like Azealia Banks didn't invent C-Punk, she didn't invent C-Punk, and you know, while I may not have invented it, I definitely am kind of the face of C-Punk. Subkultur yang lahir dari Tumblr ini membuktikan bahwa tidak sebuah tren musik yang terlupakan berasal dari abad ke-20. C-Punk melejit berkat aksesibilitas internet ditambah dengan sifat dasarnya yang sangat elektronik. Hal ini membuat para musisi rumahan dengan mudah menciptakan musik genre elektronik yang dipengaruhi R&B khas C-Punk langsung dari kamar tidur mereka. Sayangnya, perhatian warganet yang cenderung cepat bosan juga membuat tren ini nyaris pasti akan segera tergantikan. Itu pun yang terjadi setelah masa puncak kejayaan C-Punk sekitar tahun 2011. Namun, genre-genre yang masih memiliki keterkaitan seperti Vaporwave menjaga semangat C-Punk tetap hidup di hati para penggemarnya. Nomor 4, Ragtime/Vaudeville. The ragtime years began with one dance fad and ended with another. It came in when the whole country was dancing the cakewalk. Menarik rasanya untuk melihat bagaimana gaya musik tertentu ikut menghilang seiring bertambahnya usia suatu generasi. Untuk setiap artis yang seakan tak lekang oleh waktu seperti The Beatles atau Pink Floyd, ada juga genre-genre seperti ragtime atau gaya pertunjukan seperti vaudeville. Sayangnya, citra vaudeville yang kini melekat pada panggung riasan bermasalah dan unsur-unsur yang tidak sensitif secara budaya membuat generasi muda tidak lagi tertarik padanya. But with African Americans segregated in the balcony or excluded entirely from the audience, there was no such thing in mainstream vaudeville as a theater full of them. Sementara itu, musik ragtime yang ceria sempat kembali populer di era 70-an berkat sentuhan nostalgia, namun kini hampir tidak terdengar lagi. Sebagian besar kejayaan ini bisa dikaitkan dengan film The Sting yang dirilis pada tahun 1973, serta penggunaan lagu The Entertainer karya Scott Joplin. Tapi itu sudah cukup lama berlalu, dan sejauh ini belum tampak tanda-tanda adanya gelombang kebangkitan ragtime. Atau sebenarnya ada? Nomor 3, Italo Disco.
Genre musik yang satu ini sangat bergantung pada wilayahnya, Italo Disco. Gaya musik dance elektronik dengan banyak sentuhan sintetis dan pemrosesan suara ini sebenarnya tidak pernah benar-benar menghilang di Eropa. Namun, di kawasan seperti Amerika Utara, ketertarikan pada Italo Disco lebih terkonsentrasi pada era 80-an yang kemungkinan besar juga merupakan puncak kreativitasnya. Gaya musik yang sangat bergantung pada produser ini penuh gaya, mencolok, dan dibawakan tanpa sedikit pun rasa malu. Hanya kesenangan murni. Italo Disco bahkan menghasilkan beberapa hit internasional seperti Tarzan Boy dari Baltimora atau Dolce Vita milik Ryan Paris. Bahkan beberapa anggota band prog rock seperti Goblin dari Italia pun ikut menciptakan lagu-lagu Italo Disco demi penghasilan tambahan. Meski begitu, ketertarikan dari publik Amerika terhadap genre ini mulai meredup sejak tahun 90-an. Nomor 2, Dubstep/Brostep. Musik elektronik adalah genre yang sangat cair, bisa dibentuk dan dimodifikasi oleh kreativitas para musisi menjadi sesuatu yang benar-benar baru dan menyegarkan. Dubstep hadir membawa semangat tersebut berasal dari akar drum and bass dan memperkenalkan pendekatan yang lebih agresif, cocok untuk membakar suasana pesta dansa di era tahun 2000-an dan setelahnya. Lalu muncul Brostep, versi yang lebih intens dipopulerkan oleh artis seperti Skrillex yang terus mendorong batas intensitas dan ritme. Sulit untuk mengatakan apakah genre-genre ini benar-benar menghilang, karena dalam banyak hal mereka telah menyatu dalam musik synthwave dan dark synth modern seperti Ghost, Carpenter Bird, dan Perturbator. Meski begitu, kesuksesan dubstep dalam dunia pop tetap menjadi fenomena menarik yang cukup tak terduga. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, swing dan big band. Masih belum jelas apakah kita akan melihat kebangkitan swing seperti yang terjadi di akhir tahun 90-an. Namun satu hal yang pasti, musik swing dan big band tradisional kini berada dalam jurang generasi musik yang semakin lebar. Swing klasik pernah menjadi bagian penting dari budaya dansa di tahun 30-an dan 40-an, dan ini yang membuatnya tetap bertahan di institusi seni pertunjukan hingga hari ini. Big band jazz berkembang dari era swing, lalu berevolusi bersama musik jazz rock dan fusion seiring bergesernya dekade menuju tahun 60-an dan 70-an. Jadi, akankah kita melihat band-band baru mulai menyebut nama Glenn Miller atau Duke Ellington sambil berdansa Lindy Hop? Mungkin memang sudah waktunya. Hey boy, get her out of here quick. Sit down, Duke, and play something. Play the girls' number. Get the show on. Keep the show on. Apakah kamu masih menyimpan CD Pure Moods atau kaset Georgian Chants milikmu? Atau masih suka menari Forbidden Dance? Tulis pendapatmu di kolom komentar.